Kalau ada anak yang terjerumus narkoba, sebenarnya siapa sih yang salah? Apakah anak itu sendiri? Atau orang tuanya? Sekolah? Atau malah kita semua yang selama ini diam-diam aja? Terkadang kita semua mikir kalau narkoba itu cuma ada di kota-kota besar aja. Nyatanya sekarang udah sampai di kampung-kampung kecil juga. Jadi sekarang bukan lagi soal nyalain siapa, tapi lebih ke kapan kita mau peduli dan ngelakuin sesuatu untuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap temuan 1.566 kasus tindak pidana narkoba pada periode Februari hingga April 2025. Sebanyak 2.038 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan total barang bukti 315,7 kg dari berbagai jenis narkotika dengan diantaranya adalah ganja dan sabu sebagai barang bukti terbanyak. Halo teman-teman, di zaman sekarang masih banyak orang yang belum tahu mengenai nafsa. Belakangan ini kasus nafsa mulai ramai kembali diperbincangkan di televisi maupun platform digital lainnya. Jadi kami dari PMR Wilayah Semayadi Kedua akan menjelaskan mengenai nafsa. Perkenalkan, nama saya Suci Maya Agustina dan rekan saya Sarah Nur Aziza. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dari ketiga istilah tersebut mengacu pada sekelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan, contohnya yaitu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat baik bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkotika terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama merupakan jenis narkotika yang penggunaannya untuk ilmu pengetahuan, bukan sebagai bentuk terapi, serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya seperti ganja, heroin, morfin, kokain, dan opium. Golongan kedua merupakan jenis narkotika yang memiliki kegunaan untuk ilmu pengobatan, serta bisa untuk terapi dan juga bisa menyebabkan ketergantungan tinggi. Contohnya seperti petidin, benzopidin, dan betametadol. Lalu golongan yang ketiga merupakan jenis narkotika yang memiliki manfaat untuk pengobatan, bisa dan sering digunakan untuk terapi kesehatan, dan memiliki resiko ringan yang memicu ketergantungan. Contohnya seperti kodein dan turunannya. Selanjutnya psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan rasa kecanduan bagi pemakainya. Psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama merupakan jenis psikotropika yang dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak dapat digunakan dalam terapi, serta menyebabkan sindrom ketergantungan. Contohnya seperti DMA, LSD, STP, dan ekstasi. Golongan 2 merupakan jenis psikotropika yang banyak digunakan dalam pengobatan dan terapi kesehatan, serta dapat memicu sindrom ketergantungan. Contohnya seperti amfetamin, metafetamin, dan metakualon. Golongan 3 merupakan jenis psikotropika yang bermanfaat dalam pengobatan dan terapi kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta berpotensi memicu sindrom ketergantungan dalam kategori sedang. Contohnya seperti Lumiba, Buprenorphina, dan Flunitrazepam. Golongan 4 merupakan jenis psikotropika yang berkhasiat dalam ilmu pengobatan dan terapi kesehatan dan pengembangan ilmu pengobatan, serta dapat berpotensi memicu sindrom ketergantungan secara ringan. Contohnya seperti nitrazepam, seperti Beka, Mogadon, Dulmolid, dan Diazepam. Terakhir, zat adiktif. Zat adiktif adalah berbagai jenis zat yang dapat menimbulkan efek ketagihan atau kecanduan. Bila sampai disalahgunakan, zat ini dapat berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Zat adiktif terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama merupakan zat adiktif non-narkotika dan psikotropika. Zat yang termasuk dalam zat adiktif non-narkotika dan psikotropika adalah kafein, nikotin, dan alkohol.
Zat ini merupakan zat yang paling sering dikonsumsi oleh manusia. Zat golongan kedua merupakan zat adiktif narkotika. Zat yang termasuk dalam zat adiktif narkotika adalah heroin, kokain, opium, dan ganja. Zat adiktif narkotika ini sebenarnya legal dalam dunia medis. Misalnya, narkotika digunakan sebagai obat bius pada orang yang akan dioperasi dengan kadar yang telah disesuaikan. Golongan 3 merupakan jenis zat adiktif psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat alamiah maupun sintetis yang bukan narkotika dan berpengaruh selektif pada saraf pusat. Yang termasuk dalam golongan ini adalah LSD, pil koplo, ekstasi atau sabu-sabu, depresan, stimulan, dan halusinogen. Nah, dari ketiga zat atau obat tersebut memiliki senyawa dan peruntukannya masing-masing. Maka dari itu, zat atau obat tersebut tidak boleh digunakan secara sembarangan tanpa pengawasan dari dokter. Jika disalahgunakan, bukan hanya kecanduan, tetapi nyawa penggunanya bisa saja terancam. Narkoba ini bahaya dan punya dampak negatif bagi kesehatan baik secara fisik maupun mental. Yang pertama, dapat melemahkan sistem imun. Yang kedua, rentan terkena AIDS. Yang ketiga, bisa jadi gagal jantung. Yang keempat, gangguan liver. Yang kelima, gangguan otak. Yang keenam, gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketujuh, gangguan kognitif. Yang kedelapan, depresi. Selain memiliki dampak negatif, narkoba juga memiliki manfaat dalam pengobatan yang dilakukan dengan pengawasan ketat, yaitu pertama, mengurangi rasa sakit kronis dengan morfin. 2. Terapi metadon untuk mengurangi ketergantungan opiat. 3. Anestesi aman dengan propofol. 4. Terapi ADHD yang membantu dengan amfetamin. 5. Potensi marijuana dalam perawatan paliatif. Gejala-gejala yang dialami oleh pencandu narkoba yaitu yang pertama, mata terus merah, pupil melebar, selalu terlihat lelah, penurunan berat badan yang drastis, dan kulit yang pucat. Kapan sih pengguna narkoba harus konsultasi ke dokter? Yang pertama, ketika pengguna tidak bisa berhenti untuk mengonsumsi nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Yang kedua, ketika pengguna terus mengonsumsi nafsa meski sadar akan bahayanya. Berikut beberapa faktor penyebab penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, adanya tekanan dalam kehidupan. 2. Ketersediaan zat. Ketiga, adanya penyalahgunaan resep obat. Yang keempat, kecanduan. 5. Adanya pengaruh budaya dan masyarakat. Yang keenam, adanya rasa ingin tahu. Berikut adalah terkait cara pencegahan penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, melakukan edukasi. 2. Penegakan hukum. 3. Menjaga lingkungan yang sehat. Yang keempat, penggunaan terapi pengganti. Yang kelima, pemantauan. Yang keenam, peran keluarga dan pengasuhan. Yang ketujuh, pembinaan dan aktivitas positif. Memakai narkoba sama saja menyerahkan masa depanmu. Narkoba adalah jebakan kematian. Jadilah yang terbaik yang kamu bisa tanpa harus menggunakan narkoba. Mari kita berdiri tegak untuk melawan narkoba.